Monas ini merupakan monumen nasional begitu ya, biasanya di setiap negara hanya ada satu, nah di Jakarta ya di Monas itu sendiri. Nah kira-kira setelah kita pindah ini ke IKN, maka Jakarta bukan lagi ibu kota negara, ini siapa yang akan mengelola Monas ke depannya? Apakah dari tetap pihak Dinas Parekraf atau dari Setnek atau dari mana ini Bu? Ya, jadi memang untuk asetnya sendiri masih dimiliki oleh Setnek. Namun untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya tetap dilakukan oleh Pemprov Jakarta. Jadi ke depan mungkin Bapak Ibu juga para pemirsa di sini penonton gitu ya mengetahui bahwa seringkali event-event dilakukan di Monas dan itu adalah salah satu penambah atraksi yang kami selalu lakukan di setiap event-event hari-hari besar seperti itu. Yang mungkin kemarin juga bisa melihat adanya Malam Jaya Raya pada saat HUT Jakarta. Dan pada tanggal 17 Agustus 2024 di malam hari Gemilang Silang Monas menghibur masyarakat dengan artis-artis tampil di sana. Jadi kami tidak menjadi ibu kota akan menambah terus atraksi-atraksi yang menarik sehingga semakin banyak orang datang dan berkunjung ke Jakarta. Karena itu adalah salah satu upaya kami untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik itu wisatawan Nusantara maupun juga wisatawan mancanegara. Ini dari sisi selain dari tempat wisatanya, ini kira-kira transportasi publik apa saja yang bisa menjadi penunjang untuk masyarakat ini bisa berwisata ke tempat-tempat wisata tadi? Ya. Keunggulan dari Kota Jakarta adalah tersedianya transportasi publik yang sudah cukup lengkap. Mulai dari Jaklingko, kemudian juga Transjakarta yang memang sudah memiliki begitu banyaknya koridor dan rute ke destinasi-destinasi wisata. Kemudian juga adanya MRT, bahkan saat ini pengembangan MRT fase 2 itu mulai dari Bundaran HI sampai dengan Ancol. Dan akan melewati Monas dan juga Kota Tua, yaitu destinasi-destinasi wisata ikonik yang ada di Jakarta. Kemudian juga ada LRT. Selain itu juga bisa dilanjutkan kembali yang paling happening adalah WUS gitu ya. WUS. Jadi semua ada di Jakarta. Transportasi publik yang selalu kami utamakan untuk selalu dikembangkan untuk memudahkan para wisatawan pada saat datang ke Jakarta. Sehingga mereka dapat menggunakan transportasi publik. Oke, bisa diberikan contoh nggak nih Bu Shirley, mungkin kalau masyarakat yang belum pernah sama sekali atau mungkin akan berkunjung begitu ya, yang ikonik tempat Jakarta seperti ke Monas atau ke Kota Tua, ini naik public transportation apa yang paling gampang langsung sampai di depannya? Ya, yang paling gampang itu adalah Transjakarta. Dimulai dari misalnya, dimulai dari Bundaran HI, itu bisa kemudian turun di Monas, kemudian mereka dapat melanjutkan kembali ke Harmoni, di mana Harmoni sampai dengan Kota Tua itu merupakan pokok dari wisata sejarah perkembangan Kota Jakarta itu dimulai di sana. Jadi Bapak Ibu ketahui bahwa untuk mulai dari Monas sampai dengan Kota Tua itu dahulu pada zaman Hindia Belanda itu merupakan kawasan yang sangat populer di zamannya. Bahkan sampai dikenal sebagai kawasan Queen of the East, mengalahkan dari Singapura yang saat itu dikuasai oleh Inggris. Jadi untuk menapaki sejarah itu sendiri, itu bisa dimulai dari Transjakarta sampai dengan Kota Tua, yang merupakan pusat dari pemerintahan pada zaman itu dan juga pusat perdagangan sampai dengan Sunda Kelapa. Terkait dengan Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara tapi sudah menjadi kota global begitu ya, apakah sudah ada investasi yang masuk dari investor asing maupun investor dalam negeri terkait dengan untuk mengembangkan lokasi ataupun wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan? Ya, yang pastinya di sini melalui kami ada OPD sendiri, instansi yang memang khusus terkait investasi tadi, yaitu Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang pastinya untuk sektor pariwisata, investasi yang dapat ditawarkan adalah seperti pengembangan untuk
wisata hiburan seperti itu, seperti taman gitu ya. Kemudian juga pengembangan kawasan yang terpadu seperti yang bisa kita lihat adalah Pantai Indah Kapuk, bahwa mereka menjadi satu kawasan untuk wisata kuliner, termasuk juga untuk pantai. Nah itu memang untuk sektor-sektor seperti itu ditawarkan, seperti itu untuk pengembangan destinasi wisata yang ada di Jakarta. Bahkan yang gencar kami lakukan adalah bagaimana menarik investor untuk bisa berinvestasi di Kepulauan Seribu. Seperti itu. Ini menarik sekali karena mungkin Jakarta tidak banyak begitu ya tempat wisata yang ada sumber daya alamnya sangat masif seperti mungkin Pulau Seribu tadi. Ya. Dan juga PIK tadi berarti akan dikembangkan lagi oleh investor atau bagaimana Ibu? Iya, jadi yang kami ketahui bahwa saat ini kawasan PIK juga masih terus dikembangkan. Jadi bahkan di sini yang kami ketahui tidak hanya kuliner, namun juga mereka mengadop dari Pecinan Glodok. Mereka membuat kawasan wisata sejarah. Walaupun mereka mengadop itu, namun itu menjadi menambah daya tarik dari kawasan PIK itu sendiri. Seperti itu. Oke, sejauh ini bagaimana realisasi investasi untuk Kota Jakarta pada target wisatawan untuk semester 2 2024 sampai dengan akhir tahun ini begitu ya Bu? Dan bagaimana target PAD untuk Jakarta pada tahun ini sampai tahun depan? Ya, kalau untuk investasinya memang itu menjadi wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP tadi. Namun kalau untuk PAD di sektor pariwisata itu di tahun 2023 sendiri itu sebesar 6,5 triliun dari sektor pariwisata yang disumbangkan terhadap PAD DKI Jakarta sebesar yang pada tahun 2023 adalah sebesar 79 triliun. Jadi ada kurang lebih 15% itu dari sektor pariwisata menyumbang pendapatan asli daerah DKI Jakarta, yaitu dari pajak restoran, pajak hotel, kemudian juga dari pajak hiburan, kemudian juga dari retribusi, seperti itu. Oke, Jakarta Fair kemarin apakah juga turut menyumbang pada PAD Jakarta tahun ini? Sudah pasti, karena memang di dalam 1 bulan adanya penyelenggaraan Jakarta Fair itu bisa dikatakan bisa dicapai sampai dengan 7-8 triliun. Wow. Untuk transaksi yang terjadi pada saat diadakannya Jakarta Fair. Seperti itu. Jadi memang cukup banyak sumbangan PAD dari adanya event 1 bulan Jakarta Fair kemarin.